semuanya yang di rumah maupun dimanapun kalian berada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan Tuhan, dan juga penyertaan-Mu yang selalu ada untuk setiap kami Bapa. Dan juga pagi ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa, apa yang kami dengar, apa yang kami puji-pujian, dan apa yang kami bawa hari ini Tuhan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk urapan-Mu setiap harinya, dan juga Engkau telah memberkati hari-hari kami, pekerjaan kami, apa yang kami lakukan semua Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu
bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. come on, we sing one more time. Arti kehadiranmu Tuhan. Oh Jesus, thank you Lord Jesus. Anugerahmu sungguh besar Tuhan Yesus. Oh Jesus, terima kasih untuk penyertaanmu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami mau menyembahmu lebih Tuhan. Mari kita katakan, Yesus Engkau sungguh baik Tuhan. Thank you Jesus. Come on, let's sing. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah.
Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Saudara, pada pagi hari ini kita bersyukur karena ini minggu yang pertama di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan di dalam perjamuan kudus ini kita selalu diingatkan bahwa hubungan itu di dalam Tuhan adalah yang terutama. Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan untuk seri bulan Juni, yaitu Radical Peace atau damai sejahtera yang radikal. Dan kita mengikuti urutan dari buah roh yang terdapat di Galatia pasal yang kelima, di mana kita sampai kepada damai sejahtera. Setelah bulan yang lalu kita berbicara tentang sukacita. Dan pagi hari ini saudaraku, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Saudara, saya akan bacakan sebagai ayat dasar kita pagi hari ini, yaitu di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, maka kemudian kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Perhatikan di sini, damai sejahtera dengan Allah. Kita melihat bahwa damai sejahtera itu terjadi oleh karena adanya hubungan dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas bahwa damai sejahtera itu adalah satu kondisi yang terjadi oleh karena pembenaran melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dan ketika seorang dibenarkan, maka kemudian dia memiliki hubungan dengan Allah dan hubungan itu menghasilkan damai sejahtera. Mari kita akan perhatikan mengapa damai sejahtera itu terjadi oleh karena adanya hubungan, saudaraku. Saudara-saudara, mari kita perhatikan kalau kita melihat handphone kita. Maka handphone ini karena kita sudah biasa memegangnya setiap hari, kita merasa biasa saja. Tetapi sesungguhnya handphone ini adalah satu karya yang luar biasa. Di mana kalau adik saya, dia juga punya pekerjaan servis handphone. Kadang-kadang dia buka handphone, saudaraku, dan ketika dia membukanya, di sana ada berbagai macam alat kecil elektronik yang kemudian disusun menjadi satu susunan, dan tentu saja susunan dari alat-alat elektronik yang kecil tersebut bukan hanya sekedar disusun, tapi susunan tersebut punya fungsi-fungsi dan punya alur yang menyebabkan ketika ada power, ketika ada arus listrik, maka kemudian susunan tersebut menjadi hidup, kita menyebutnya hidup. Nah, tentu saja susunan atau benda-benda elektronik yang kecil itu tidak hanya diletakkan begitu saja. Ada satu pemikir atau pencipta yang menyusunnya dengan cerdas. Demikian juga saudaraku, kita melihat kalau benda-benda yang ada di sekitar kita, handphone, mobil, itu merupakan hasil karya dari seseorang yang cerdas, maka saudara-saudara, bagaimana dengan alam ini? Alam semesta ini yang luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana sistem tata surya kita? Mungkinkah itu terjadi hanya oleh karena kebetulan, saudara-saudara? Saudara-saudara, tentu dari apa yang kita temukan di sekitar kita, handphone tidak terjadi secara kebetulan. Tidak hanya terjadi oleh karena benda-benda elektronik itu kemudian ditaruh, lalu kemudian menghasilkan satu fungsi tertentu, touchscreen dan lain sebagainya. Pasti ada yang memikirkannya.
orang yang memikirkannya, desain yang memikirkannya adalah orang-orang yang cerdas. Demikian juga kalau ketika kita menikmati alam ini, maka sebenarnya di balik alam ini ada desainer, perancang yang cerdas. Itulah yang kemudian disebut pewahyuan umum. Jadi sejak semula Allah mewahyukan dirinya secara umum melalui ciptaannya. Dan yang kedua, Allah mewahyukan dirinya melalui hati nurani manusia. Di mana melalui hati nurani kita, maka manusia bisa mengenali secara moral apa yang benar dan yang salah. Dan ukuran atau standar moral ini secara umum itu hampir sama di seluruh dunia, saudara-saudara. Tentang kehidupan, tentang mencuri, merampok, semua sudah punya satu standar bahwa itu adalah salah, saudara-saudara. Pertanyaannya, siapakah yang kemudian menaruh standar moral di dalam hati nurani manusia? Padahal manusia tinggal di dalam tempat-tempat yang berbeda dan kadang-kadang tidak saling berhubungan. Tetapi ada satu nilai-nilai moral yang sama. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mewahyukan dirinya sendiri kepada manusia melalui secara umum, melalui hati nurani. Sehingga manusia kemudian di dalam jiwanya ingin mengetahui siapakah di balik alam ini. Lalu siapakah yang menetapkan hukum-hukum moral, nilai-nilai moral. Itu saudara-saudara menyatakan bahwa Allah itu telah menyingkapkan, mewahyukan dirinya sendiri sejak awal. Tetapi saudara-saudara, mengapa dengan pernyataan Allah atau pewahyuan Allah yang umum itu ternyata manusia tetap tidak bisa mengenal Allah yang benar, saudara-saudara? Mengapa? Walaupun ada kerinduan, dorongan dari manusia untuk mencoba mencari tahu di balik satu ciptaan ini, siapakah pencipta yang cerdas itu? Saudara-saudara, manusia mulai menyembah gunung, menyembah dewa, menyembah berbagai macam pribadi oknum yang mereka anggap sebagai sesuatu yang berkuasa. Tetapi kita melihat bahwa manusia gagal mengenal Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Manusia gagal mengenal Tuhan oleh karena dosa. Dosa menyebabkan manusia kehilangan damai sejahtera. Yesaya pasal 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa menjadi dalam contemporary English version dikatakan roadblock. Di mana itu menjadi penghambat, penghalang. Kalau kita menuju ke satu arah, lalu kemudian ada penghalang, maka itu namanya roadblock. Yaitu penghalang jalan. Dosa menghalangi kita untuk bisa mengenal Allah. Dosa menyebabkan pemisahan hubungan kita dengan Allah. Dosa merusak hubungan antara manusia dan Allah. Damai sejahtera itu terjadi atau bisa dialami ketika manusia memiliki hubungan dengan pribadi yang maha, yaitu maha kuasa, maha kasih, maha adil, maha besar, maha mulia, maha kudus, maha baik, maha murah. Kemahakuasaan, kemahaan Allah tersebut itu menyebabkan manusia mengalami damai sejahtera. Ketika manusia diperlakukan tidak adil, maka dia meyakini keadilan Tuhan akan dinyatakan di dalam perkaranya, saudara-saudara. Sekalipun tidak mendapatkan keadilan di muka bumi ini, pasti akan mendapatkan keadilan di dalam kekekalan, kemahakuasaan, kemahakasihan. Jadi pribadi yang maha, hubungan kita dengan Tuhan yang maha segala-galanya, itu melahirkan damai sejahtera, menyebabkan kita memiliki kedamaian
yang melampaui segala akal dan pikiran, saudara-saudara. Dan kadang-kadang kita salah mengerti, di mana yang kita pikir damai sejahtera adalah keadaan atau saudara-saudara, keadaan misalnya saya merasa damai sejahtera karena saya punya villa misalnya di sebuah tempat, atau saya berlibur di satu tempat yang begitu tenang, lalu kita berpikir kita mendapatkan damai sejahtera, dan kemudian kita bersama dengan orang-orang tertentu yang kita anggap sebagai orang-orang yang menenangkan kita, lalu kita mengalami damai sejahtera. Sebenarnya itu bukan damai sejahtera yang dimaksudkan di dalam Alkitab, itu adalah ketenangan, saudara-saudara. Damai sejahtera hanya bisa terjadi ketika saya dan saudara-saudara itu memiliki hubungan dengan sang sumber damai sejahtera, yaitu Allah sendiri. Ketika manusia memiliki hubungan dengan Allah, di mana Allah yang maha kasih, maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya membuat saudara dan saya berada di dalam satu keadaan yang disebut damai sejahtera, saudara-saudara. Dan itu hanya terjadi oleh karena hubungan dengan Allah tersebut, saudara-saudara. Tetapi ketika dosa mendatangi manusia atau manusia jatuh di dalam dosa, maka kemudian dosa tersebut menyebabkan hubungan kita dengan Allah putus, saudara-saudara. Kejadian pasal 3 ayat 8 mengatakan, petang itu mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di dalam taman, lalu mereka berdua bersembunyi di antara pohon-pohon supaya tidak dilihat oleh Tuhan. Perhatikan, manusia menghindar dari Allah yang maha kasih, dari Allah yang maha baik. Manusia menghindar dari Allah dengan karakter yang seperti itu karena apa? Karena malu, karena telah mengalami atau mengecewakan Tuhan dengan dosanya, saudara-saudara. Manusia menjadi takut untuk berhubungan dengan Allah karena dosa. Sehingga manusia menghindar dari Allah, saudara-saudara. Tidak heran bahwa ketika kita menolong orang untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, itu tidak mudah, bahkan sangat sulit. Berapa persen orang yang tertarik untuk berbicara atau mencoba mengenal Tuhan? Kecil sekali. Mengapa, saudara? Karena dosa. Kita telah dilahirkan dan kita mewarisi nenek moyang kita. Dosa yang menyebabkan kecenderungan kita adalah sebenarnya menjauhi Tuhan. Dosa menyebabkan kita putus hubungan dengan Tuhan. Pelanggaran kita menyebabkan kita putus hubungan dengan Tuhan, sehingga putusnya hubungan kita dengan Tuhan itu menyebabkan kita tidak mungkin punya damai sejahtera. Kita bisa mencari kompensasi, kita bisa mencari pelampiasan dari keinginan kita untuk mendapatkan damai sejahtera, tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi, apa yang kita anggap sebagai satu tempat, orang, objek, benda yang mendatangkan damai sejahtera, ternyata tidak mendatangkan damai sejahtera. Itu hanya mendatangkan ketenangan sesaat. Dosa juga menyebabkan manusia diperbudak oleh keinginan daging. Dosa menjadi sumber daya gravitasi manusia untuk menuruti keinginan daging. Manusia yang pada mulanya diciptakan untuk memuliakan Allah, menjadi manusia yang memuliakan diri sendiri. Kehidupan manusia yang menghambakan dirinya kepada keinginan daging ini menyebabkan manusia menjadi seteru atau musuh Allah. Saudaraku, di dalam Roma pasal 1 ayat 23
Dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Perhatikan, begitu manusia putus hubungan dengan Allah, mereka manusia seperti meraba-raba mencari ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan yang mereka pikir itu sebagai Tuhan. Dan yang terjadi ternyata mereka dibelokkan dan justru menyembah, dikatakan menyembah hal-hal yang sementara bukan Allah sendiri. Akibatnya apa saudara-saudara? Penyembahan berhala melahirkan keinginan hati manusia yang dikuasai oleh kecemaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara belajar sejarah di Korintus, ada orang-orang yang kemudian disebut sebagai pelacur bakti. Pelacur bakti adalah orang-orang imam-imam wanita yang melayani di kuil-kuil tertentu, yang mereka itu seperti juga menjadi pelacur, tetapi itu sebagai tugas keagamaan karena para penyembahnya ingin berhubungan dengan dewa mereka. Saudara perhatikan betapa manusia itu telah ditwist, dibelokkan, dipelintirkan, saudara. Keinginan untuk menyembah Tuhan justru kemudian dipelintirkan sehingga hatinya condong kepada kecemaran, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kota-kota, tempat-tempat yang begitu memberi kesempatan penyembahan berbagai macam dewa, biasanya kota-kota itu dipenuhi dengan ketidaksetiaan di dalam hubungan suami istri. Karena mereka terbiasa untuk memuja lebih dari satu pribadi, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, dosa menyebabkan manusia kemudian dikuasai oleh keinginan dagingnya. Roma 8 ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan, Paulus berbicara tentang keinginan daging. Dosa menyebabkan kita dikuasai oleh keinginan daging, sehingga kita kemudian perjalanan kita bukan menuju ke Tuhan, tetapi menuju ke arah sebaliknya, yaitu menuju ke maut. Dan ayat yang ke-7 fase 8 kitab Roma, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, permusuhan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Perhatikan saudara-saudara, dosa bukan hanya membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus, tapi dosa menyebabkan kita kemudian dikuasai oleh keinginan daging, ego kita. Saudara, semua tertuju kepada keinginan, memuaskan keinginan kita, ego kita, dan akhirnya saudara-saudara, terjadilah permusuhan dengan Allah. Manusia tidak memiliki damai dari Allah karena manusia memusuhi Allah. Bisa jadi saudara, Anda tidak merasa sedang memusuhi Allah. Tidak menghina Allah, tidak memaki-maki Allah. Dan hanya Anda dan saya mengikuti keinginan daging. Maka ketika kita mengikuti keinginan daging, kita menjadikan Tuhan sebagai setru kita, musuh kita. Ketika saudara dan saya mulai percaya kepada Yesus, menyadari hidup kita yang berdosa, tetapi kemudian kita tidak mau diproses hidupnya untuk kemudian belajar mengalahkan keinginan daging, maka ketika kita masih menghidupi keinginan daging, maka kita mungkin tidak sedang secara intentionally, secara sengaja ingin memusuhi Allah, ingin berseteru dengan Allah, tetapi tindakan-tindakan yang dikuasai oleh keinginan daging itu menyebabkan kita menjadi setru Allah, saudara-saudara. Kita menjadi musuh Allah, dan disitulah kita tidak mengalami damai sejahtera.
Mengapa saudara dan saya menjadi orang Kristen tetapi kita tidak mengalami damai sejahtera? Kemungkinan oleh karena kita masih dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, saudara-saudara. Kita tidak dapat mengadakan perdamaian dengan Allah atas upaya usaha kita sendiri. Karena usaha kita yang terbaik hanyalah bagaikan kain kotor. Di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 dikatakan. Jadi dalam keadaan berdosa, kita tidak mungkin diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak mungkin juga berdamai dengan Allah apapun yang kita perbuat, saudara. Kenapa? Karena kita perlu ada pribadi yang lain yang menjadi jembatan antara kita dengan Allah untuk bisa diperdamaikan. Jawabannya adalah Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu ibarat pertemanan karib, saudara-saudara, pertemanan akrab, dekat. Pernahkah Anda bertengkar dengan sahabatmu? Hubungan yang sebelumnya seperti saudara kandung, lalu oleh karena ada masalah, tiba-tiba kemudian hubungan mulai renggang dan kemudian terjadilah hubungan yang putus dan bahkan permusuhan. Sehingga sekalipun saudara rasanya ingin berdamai tetapi tidak mudah. Dibutuhkan bantuan orang lain untuk mendamaikan kita. Tidak ubahnya dengan hubungan kita dengan Tuhan, di mana ketika terjadi masalah, kita memerlukan pendamaian yang dilakukan oleh Kristus. Roma 5 ayat 8 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih bermusuhan, diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku, Kristus datang untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan ketika Kristus datang, saudara-saudara, maka dosa yang menjadi penyebab putusnya hubungan kita dengan Allah itu harus dibereskan, saudara-saudara. Kita tidak mungkin mengalami damai sejahtera dari Allah ketika kita tidak diperdamaikan dengan Allah. Demikian juga kita pasti mengalami the peace of God when we make peace with God. Ketika kita memiliki atau mau diperdamaikan dengan Allah, maka damai yang dari Allah itu akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti ketika saudara di dalam pengalaman hubungan saudara. Seteru Allah adalah dosa. Jadi berdamai dengan Allah berarti menyelesaikan masalah-masalah dosa kita hingga tuntas. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memulihkan kembali hubungannya dengan manusia melalui kematian Yesus Kristus. Mengapa kita mengikuti atau memperingati perjamuan kudus? Mari kita benar-benar menghargai perjamuan kudus itu. Karena perjamuan kudus adalah satu tindakan Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus buat saya dan saudara untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga ketika kita ada di dalam perjamuan kudus, pertanyaan yang harus kita tanyakan, saudara, apakah dalam satu minggu ini ada perkara-perkara yang saya perlu bereskan, minta ampun kepada Tuhan dan minta Yesus, darah Yesus menyucikan kita sekali lagi, saudara. Sehingga saya dan saudara diperdamaikan dengan Allah. Langkah-langkah untuk berdamai dengan Allah ada dua yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara. Yang pertama, terimalah uluran tangan Tuhan, terimalah uluran tangan Allah. Saudara dan saya tidak dapat mengharapkan Kristus mendamaikan kita dengan Allah tanpa kita memberi diri, tanpa kita menyerahkan diri kepada Dia.
dengan rendah hati, melepaskan segala kesombongan dan datang kepada Kristus dengan hati yang hancur, saudara-saudara. Dengan demikian kita bisa berdamai atau berbaikan kembali dengan Allah. Kata berdamai dengan Allah itu menarik di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata berbaikan, saudara-saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dikatakan, semua itu dikerjakan oleh Allah melalui Kristus. Allah membuat kita berbaik kembali dengan Dia. Lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbaik juga dengan Allah. Kami memberitakan bahwa dengan perantaran Kristus Allah membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya. Allah melakukan itu tanpa menuntut kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Dan kami sudah ditugaskan Allah untuk memberitakan kabar itu. Perhatikan. Kita manusia yang berdosa, lalu Yesus datang kepada kita untuk memperdamaikan dengan Allah. Tetapi Yesus tidak ngomong begini, kamu mau diperdamaikan dengan Allah? Ya, saya mau. Kalau kamu mau. Lalu kemudian Yesus menuntut, kamu kemarin ngomong tidak benar, ya. Jadi kamu harus membayarkan omonganmu, kamu tidak benar ini. Maka kamu harus lari, berputar lapangan ini 2 kali. Yesus tidak menuntut itu, saudara-saudara. Yesus hanya menuntut pengakuan kita yang tulus dan jujur. Kesadaran kita akan dosa-dosa kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sulit mengakui dosa kita karena kita ingin menjaga image yang baik. Karena kita gengsi, saudara-saudara, semakin kita tekan, semakin saya yakinkan saudara akan kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera hanya didapatkan ketika hubungan kita dengan Tuhan itu dibereskan, saudara-saudara. Ada pemberesan hubungan itu, saudara-saudara. Di mana kita mengulurkan tangan kita menyambut uluran tangan Yesus yang datang kepada kita, saudara-saudara. Yesus seringkali mengulurkan tangannya kepada kita, baik melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian. Yesus mengulurkan tangannya menyadarkan tentang apa yang telah kita lakukan. Dan saudara serta saya, pagi hari ini, maukah engkau mengulurkan tanganmu, memberi dirimu untuk menerima apa yang ditawarkan oleh Yesus, yaitu berdamai dengan Allah dengan mengakui dosa kita. Bereskan segala dosa kita yang kedua. Setelah kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, maka yang kedua kita harus membereskan segala dosa kita. Akibat dosa terbentang jurang pemisah yang dalam dan lebar antara manusia dengan Tuhan. Saudara jangan pernah berpikir bahwa jurang pemisah itu seperti antara jembatan atau antara pulau Jawa dengan pulau Madura yang kemudian bisa dibuat jembatan yang menghubungkan keduanya. Saudara dan saya, hubungan kita dengan Tuhan yang terputus itu, saudara, itu sangat luas dan sangat dalam. Tidak mungkin oleh karena perbuatan kita bisa membangun jembatan sendiri untuk diperdamaikan dengan Allah. Mengapa, saudara? Sebab darah kita sebagai simbol nyawa kita pun itu adalah darah yang sudah berdosa. Makanya sekalipun saudara dan saya menyerahkan nyawa kita, itu tidak cukup untuk membuat saudara dan saya bisa diperdamaikan dengan Allah. Kalau nyawa kita saja tidak cukup, apalagi perbuatan-perbuatan baik kita, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan, karena yang menjadi masalah adalah darah kita, hidup kita itu telah dikotori oleh dosa. Dan tidak mungkin darah nyawa kita yang telah dikotori oleh dosa itu dimungkinkan untuk membangun jembatan. Namanya apapun jembatan itu, pengorbanan, kemurahan, pemberian, kebaikan, semua itu sudah dikotori oleh dosa, saudara-saudara. Sehingga tidak mungkin jembatan pemisah, jurang pemisah antara Allah dan manusia yang telah terputus itu
jurang itu telah menganga begitu lebar dan dalam, bisa dijembatani oleh tindakan kita. Hanya ketika saudara dan saya membereskan dosa kita, maka jembatan itu akan berfungsi bagi kita. Yesus akan berfungsi bagi kita. Dosa adalah akar dari segala keinginan daging kita. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan. Percidraan ini seperti membicarakan orang, menciderai orang, gosip. Saudara berusaha merusak nama orang lain, nama baik orang lain, karena kemarahan, karena sakit hati kita, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, sangat jelas bahwa perbuatan daging, keinginan daging menyebabkan kita tidak mendapatkan bagian. Karena betul, jangankan mendapatkan bagian, berjalan di atas jembatan itu saja tidak mungkin, saudara-saudara. Tidak mungkin pada saat yang sama saudara menjadi orang Kristen, tetapi kemudian masih berjalan di dalam kehidupan dosa. Pagi hari ini saudara-saudara, berikan diri kita, ulurkan tangan kita kepada Tuhan untuk menyadari kesalahan dan dosa, supaya saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Hanya orang yang diperdamaikan dengan Allah akan memiliki kedamaian Allah. Mengapa saudara-saudara? Karena kedamaian atau damai sejahtera hanya terjadi oleh karena hasil dari relationship, hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya pelayanan saya, pelayanan SI House of Restoration, kita tidak menghakimi orang, tetapi kita menerima semua orang, apapun keadaannya, untuk diperdamaikan dengan Allah. Sebagaimana Yesus tidak menuntut saya untuk benar terlebih dahulu, baru diperdamaikan. Yesus menerima saya, dan oleh karena penerimaan Yesus kepada saya, maka saya menyadari betapa kasih-Nya luar biasa. Dan karena kasih-Nya yang luar biasa itu, menyadarkan saya betapa kotornya saya, menyadarkan saya betapa saya orang yang berdosa, tidak sempurna. Dan dari waktu ke waktu, saudara-saudara, kesadaran ini menolong saya untuk menghargai anugerah Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin kalau orang yang benar-benar mengalami anugerah Tuhan, dia tidak akan menjadikannya keselamatan sebagai sesuatu yang murah. Dia akan sangat menghargai. Saudara-saudara, saya mau menutup firman Tuhan pagi hari ini dengan mengajak saudara-saudara tenang sejenak di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupanmu? Adakah dosa? Adakah perkara-perkara yang kita belum bereskan di hadapan Tuhan, saudara-saudara? Berdoalah seperti Daud berdoa ketika dia menyadari dosanya setelah dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba. Di dalam Mazmur pasal 51, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, Daud berkata seperti ini, kasihanilah aku, ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah
aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudaraku, ketika kita mengakui dosa kita dan meminta seperti Daud meminta, bersihkanlah. Kalau saudara mengatakan bersihkanlah, berarti menyadari ada yang kotor, bukan? Seluruh kesalahanku dan tahirkanlah. Tahirkanlah itu cleanse, saudara. Kalau bersih itu seperti ruangan yang kemudian dibersihkan. Tapi kalau tahir kita bicara kemudian ruangan itu disemprot disinfektan, saudara. Ada perkara-perkara, kalau kotoran mungkin kertas dan kotoran-kotoran disapu bisa bersih. Tetapi kemudian kuman-kuman tidak bisa bersih oleh itu, saudara. Cleanse, tahirkan. Itu bicara kemudian kita benar-benar dibersihkan, kita sehingga menjadi higienis, kita kemudian menjadi bersih kembali sepenuhnya, saudara. Termasuk motivasi-motivasi kita di hadapan Tuhan. Sehingga saudara dan saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan damai sejahtera itu menjadi milik kita. Berdamai dengan Allah akan membawa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita meresponi firman Tuhan. Dalam setiap pelayanan saya, ketika saya melayani orang-orang yang bergumul dengan dosa, saya sering membawa mereka membaca Mazmur pasal 51. Karena buat saya Mazmur 51 yang merupakan Mazmur Daud ketika dia disadarkan oleh Nabi Nathan pada waktu dia berdosa, berzina dengan Batsheba. Di dalamnya ada satu roh yang menyadari betapa kalau Tuhan bersembunyi dari Daud, Tuhan menutup wajahnya, menyembunyikan wajahnya. Ada satu ketakutan besar di dalam diri Daud. Takut ditolak oleh Tuhan. Ketika kita berpikir tentang dosa, yang sering kita pikirkan adalah tentang bagaimana dosa saya, bagaimana kelemahan saya. Tetapi pernahkah engkau berpikir bahwa sebenarnya ketika kita berdosa, Tuhan bersembunyi, menyembunyikan wajahnya dari kita. Tuhan tidak bisa melihat saya dan saudara-saudara karena dosa itu. Dan kesadaran Daud ini, mari kita akan merenungkannya, membacanya sebelum kita menyanyikan pujian ini sebagai respon firman Tuhan. Ini doa Daud. Dia berkata, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Perhatikan Daud begitu ketakutan kalau Tuhan mengambil roh. Kenapa? Karena kalau Tuhan mengambil roh kudus, maka habislah dia. Tidak bisa mengenali lagi kebenaran, tidak bisa mendengar suara hatinya. Bangkitlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Pagi ini saudaraku, saya berdoa supaya Tuhan menolong engkau dan saya untuk datang dengan roh yang rela. Selidiki hati kita dan biarlah Roh Kudus menyingkapkan segala kelemahan dosa kita dan kita diperdamaikan dengan Dia. Haleluya. Sebagaimana Tuhan mengenal, mengetahui seluruh cerita kita, masa lalu kita dan masa kini kita, mari kita datang nyanyikan pujian ini.
ganti setiap cerita kita. Ini adalah waktunya pemulihan. Ini adalah waktunya hubungan kita diperdamaikan, diperbaiki. Oh, amin, haleluya. Roh Kudus ada di sini. Oh, Yesus, amin. Bapa mengenalku lebih dari siapapun. Semua setiap kita Tuhan mengenal, Bapa mengenal. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi, amin. Tak peduli masa lalu, Tuhan tidak menuntut, tetapi Tuhan membuka tangannya untuk kita mengulurkan tangannya menyambut uluran kasih-Nya. Amin, amin, haleluya. Sambut Disciples of Restoration, ini adalah rumah pemulihan. Aku mengundang engkau untuk menghampiri Tuhan, amin. Ini aku percaya, amin, haleluya. Dimanapun saja engkau berada, kasih Tuhan menjangkau engkau, amin. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Oh, serahkan hidupmu. Engkau yang jauh dari Tuhan, engkau yang merasa sedang berpaling dari Tuhan, Tuhan sedang memanggil engkau, amin, amin, haleluya, untuk kembali, haleluya. Jangan gunakan alasan-alasan untuk engkau jauh dari Tuhan, sebab Tuhan ingin berdamai dengan engkau. Aku percaya, amin, 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 amin. Tiada yang mustahil, amin. Haleluya, haleluya. Kuasamu, kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah. Ada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Inilah rumah pemulihan bagi setiap jiwa yang hancur di hadapanmu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, iblis mau engkau percaya bahwa engkau perlu bersih dulu, suci dulu, baru engkau datang kepada Tuhan. Itu sebabnya engkau tidak mampu. Itu sebabnya engkau merasa diri tidak layak. Karena iblis mau percaya, iblis mau engkau percaya ini, bahwa engkau harus bersih dulu, engkau harus beres dulu, baru datang kepada Tuhan. Saudaraku, saya ingin katakan kebenarannya, bahwa Tuhan mengasihi engkau ketika engkau masih dalam keadaan berdosa. Yesus mati untuk saya dan saudara. Ketika kita masih dalam keadaan berdosa, engkau yang merasa tidak layak, engkau merasa yang diri, bahwa sebenarnya ada perkara-perkara yang engkau masih sembunyikan. Saya mengundang engkau untuk terbuka di hadapan Tuhan. Justru ketika engkau merasa tidak layak, disitulah engkau sebenarnya mulai mendengar suara Roh Kudus. Dan Tuhan mau menerima engkau apa adanya pagi hari ini.
Tuhan mau mengampuni engkau, Tuhan mau memperdamaikan engkau, sehingga engkau punya damai sejahtera. Seringkali engkau tidak sadar mengapa engkau jatuh bangun, karena sesungguhnya itu Tuhan sedang memanggil engkau untuk engkau menerima damai sejahtera. Hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan, saudaraku. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, 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 Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 haleluya. Oh Yesus, kami berseru kepadamu. Engkau pulihkan, engkau nyatakan perkara-perkara yang tersembunyi. Haleluya. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan melalui perjamuan kudus, saudaraku. Mari persiapkan roti atau biskuit di rumah masing-masing. Ambillah roti itu sebagai lambang dari tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang telah diserahkan bagi setiap kita. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan dalam perjamuan kudus. Engkau yang sudah terbuka di hadapan Tuhan, engkau yang di rumah, ada hubungan-hubungan yang retak, ada hubungan-hubungan yang patah. Perbaiki hubungan dulu dengan Tuhan, dan baru bekerja untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, dan sebelum masuk dalam perjamuan kudus kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami menyelidiki diri kami sebelum kami mengikuti perjamuan kudus. Sebab kami akan makan tubuh dan darah Yesus yang kudus. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau berdoa, ya Tuhan, tolong kami, untuk kami disadarkan sekali lagi, apabila ada kegelisahan, ada perasaan-perasaan jauh dari Tuhan, itu tanda bahwa kami kehilangan damai sejahtera. Ada perkara-perkara yang memisahkan kami dari Engkau. Kami mau berdoa, ya Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu, kami datang kepadamu Tuhan. Angkatlah roti di tangan kanan-Mu. Maka Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku, tubuh yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan tubuh Yesus yang tercabik-cabik oleh karena pemberontakan kita. Tapi demi kasih-Nya kepada setiap kita, Dia menanggungnya di atas tubuh-Nya sendiri. Mari kita bersyukur dan makan di dalam nama Yesus. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru yang telah dicurahkan atas hidupmu. Dan setiap kali engkau meminumnya, ingatlah akan nyawa yang telah dibayarkan untuk setiap nyawa dan jiwa kita. Nyawa Yesus telah dipertaruhkan
Sehingga hidupmu dan hidup saya menjadi hidup yang berharga oleh karena darah Yesus. Hormati darah Yesus dengan memakai tubuh ini, dengan memakai nyawa, waktu ini, jiwa ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kadang jiwa kita lemah, kadang jiwa kita tidak sanggup untuk hidup benar. Tetapi jiwa Yesus, darah Yesus yang telah dicurahkan memberikan kita kekuatan yang baru. Kasih-Nya sempurna untuk setiap kita. Mari kita mengingat darah pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Kasih-Nya atas setiap kita. Mari kita minum anggur yang merupakan lambang dari darah Yesus di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, perbaharui setiap kami Tuhan. Buat kami punya perspektif yang kekal atas hidup ini. Buat kami punya perspektif yang kekal atas jiwa, nyawa yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami mempergunakannya Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan keselamatan. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Kalau di dalam Alkitab Ananias dan Safira begitu berdusta kepada Roh Kudus langsung mati. Tapi kalau kami tidak seperti Ananias dan Safira, itu artinya kemurahan Tuhan masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan pengampunan-Mu bagi setiap kami. Ajar kami hidup sungguh-sungguh dan berdamai dengan Allah, sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi setiap hati kami. Dalam segala keadaan, dalam sakit, susah, ataupun dalam setiap keberhasilan, damai sejahtera-Mu melampaui kebahagiaan dari keberhasilan itu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, mari kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan ini. Pada hari Selasa, saudaraku, akan ada KTB Leadership. Jadi saya mengundang seluruh KTB Leaders untuk bisa bergabung di dalam KTB Leadership jam 7. Saudara-saudara akan diawali dengan snack dan fellowship. Dan sesudah itu jam 7:30 TED, ya, tepat kita akan mulai. Di mana? Di sini. Kita mengadakannya onsite di kabinet dan saya mengundang setiap saudara-saudara untuk kita bisa menikmati fellowship pada hari Selasa tersebut. Hari Kamis, saudara-saudara, akan ada komunitas tumbuh bersama dan Kamis ini ada 2 KTB yang onsite, yaitu KTB Barat 1 dan juga KTB Barat 2. Sementara 2 KTB yang lain masih online, KTB Barat 3 dan KTB Timur. Dan apapun yang onsite maupun online, tapi semuanya kita mempersiapkan dengan baik untuk bisa bersama-sama bertumbuh, saudara-saudara. Jadi saya mengundang saudara-saudara hubungi KTB Leaders, teman saudara pada hari Kamis untuk bisa bergabung bersama-sama di dalam komunitas tumbuh bersama. Dan berikutnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudara yang sudah selalu mengingat. Ini sebuah challenge, tantangan. Setiap kali ibadah online kita kadang-kadang lupa. Ya, saya sendiri kadang pernah lupa persembahan saudara-saudara. Karena memang tidak ada hal yang fisik. Tetapi justru disinilah kita diingatkan hati kita bahwa kita memberi bukan karena ada kantong yang lewat di depan kita. Itu memang alat bantu. Tetapi kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, saudaraku. Jadi silakan saudara memberikan korban, persembahan, persepuluhan di rekening yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati apa yang saudara telah korbankan buat pekerjaan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, saudaraku. Dan kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan berdoa Tuhan Yesus menolong kita untuk kita bisa menjalani firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan dalam sepanjang minggu hari ini. Tetap semangat
dan tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Saya minta tolong untuk Nancy bisa berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu hari ini ya Bapak. Kami dapat berkumpul bersama ya Bapak untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Ya Bapak, biarkan firman-Mu ini kita dapat jalankan di kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu hari ini ya Bapak. Semua doa kami serahkan hanya kepada nama-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami setiap doa dan ucap syukur. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu sehingga engkau diberikan kekuatan yang baru. Biarlah hidupmu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Melalui hidupmu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Karena ketika orang melihat hidupmu, mereka melihat kasih karunia Tuhan. Mereka melihat kebaikan Tuhan. Dan mereka juga melihat keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan. Engkau menjadi orang yang dapat diandalkan. Apa yang kau katakan itulah yang kau kerjakan. Biarlah hidupmu menjadi berkat yang mengubahkan, yang berdampak. Dan biarlah firman Tuhan itu tinggal tetap di dalam hidupmu, sehingga hidupmu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kehidupan pribadimu, bahkan diberkatilah pekerjaanmu. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, dan biarlah engkau bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Dan karena Tuhan sudah memulihkan hubunganmu dengan Dia, maka damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus akan memenuhi hidupmu untuk engkau hidup dari sehari ke sehari tetap setia sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita semuanya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday dan terima kasih buat para krus yang sudah melayani Tuhan. Haleluya. Amin.